Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami mau menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin kami sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Imam besar agung kami, Juru Selamat dunia. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru di kitab suci menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Saudara sekalian, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian merenungkan peristiwa yang terjadi dalam 3 hari terakhir ini. Ini hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Secara mengejutkan pada hari Sabtu malam tanggal 1 Oktober tahun 2022 terjadi peristiwa yang bagi saya menyebutnya peristiwa yang mengerikan, yaitu kerusuhan para supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan di Malang, saudara ya. Dan kerusuhan ini tidak main-main, karena sepak bola dimulai pada jam, kalau saya tidak salah membaca ya, jam 8 malam begitu. Jadi harusnya diusulkan diadakan siang, tapi panitia mengadakan malam hari. Dan jam 8 malam pada akhirnya justru setelah selesai pertandingan, tuan rumah kalah, sehingga penonton diceritakan ini sudah banyak keluar di media sosial, saudara ini. Penonton kemudian mengamuk lah, istilahnya semacam itu, turun ke lapangan sekitar diperkirakan 3.000 orang itu, dan kerusuhan itu mengakibatkan sampai pagi ini saya memonitor ada 131 orang meninggal. Ini peristiwa yang luar biasa. Ya, 2 diantaranya aparat dari Polri, saudara. Nah, ini dikisahkan bahkan di peristiwa itu yang meninggal seketika di stadion itu ada 34 orang tewas seketika di stadion, dan 13 kendaraan roda 4 rusak karena dirusak oleh massa. Dan saudara, ini terhitung kerusuhan sepak bola dengan jumlah terbesar kedua di dunia. Ya, ini kalau saudara membaca di berita-berita pada hari ini, kerusuhan sepak bola yang paling besar menelan korban itu terjadi tahun 1964 di Peru pada tanggal 24 Mei,
di Peru pada waktu kesebelasan Peru melawan kesebelasan Argentina. Terjadi kerusuhan lalu mengakibatkan 328 orang tewas. Nah, tadinya kerusuhan kedua itu terhitung yang di Afrika, yaitu tanggal 9 Mei 2001 terjadi kerusuhan di pertandingan sepak bola di Afrika mengakibatkan 126 orang tewas. Dan saudara, sekarang yang menduduki peringkat kedua itu adalah yang di Indonesia ini, saudara ya, karena ada 131 korban tewas. Nah, saudara, ini peristiwa yang mengerikan di tengah bangsa dan negara kita. Karena itu, mari kita merenungkannya sebagai orang beriman, lalu apa yang harus kita ambil hikmahnya dan juga apa yang bisa kita kerjakan, saudara-saudara. Nah, saya merenungkannya dan mendapati firman Tuhan mengingatkan kita, yaitu ada di 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pada pasal yang kedua, saudara-saudara sekalian, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15, saya baca untuk saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita cukup jelas yang dinyatakan oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini, yaitu bahwa keinginan mata dan keangkuhan hidup itu adalah keinginan duniawi, bukan berasal dari Tuhan. Dan keinginan mata serta keangkuhan hidup ini sedang lenyap. Jadi dunia dengan segala keinginannya itu sedang lenyap, begitu. Nah, ini bagi kita menimbulkan perenungan yang dalam. Ini mengingatkan kepada kita secara kerohanian bahwa manusia beriman, orang beriman, jangan terlalu menuruti atau mengikuti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Karena kalau kita cenderung ke sana akan ikut lenyap bersama dengan dunia, dikatakan macam itu. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu maka menghadapi peristiwa yang semacam ini bagaimana yang di Malang itu, kalau menurut berita yang saya dengar adalah bahwa penonton itu tidak puas karena timnya kalah. Lalu penonton, para supporter itu ingin menemui para pemain, tapi kok 3.000 orang mau menemui, itu maksudnya bagaimana? Mungkin juga mau protes, mau kenapa kok kalah dan seterusnya seperti itu, sehingga dihalangi oleh aparat. Nah, aparat tidak kuat menghalangi 3.000 orang, sekitar 3.000 orang yang turun ke lapangan, sehingga terjadilah kerusuhan yang membawa korban semacam ini. Ini kalau dapat kita paling tidak kita renungkan, saudara, mari kita jangan mencari ini salah siapa.
Kalau mencari salah siapa, rasanya memang banyak orang bersalah dalam hal ini. Sampai terjadi peristiwa mengerikan itu kan berarti ada orang-orang yang bertindak tidak benar gitu. Tapi bukan kewajiban kita untuk mencari siapa yang salah. Biar itu nanti aparat atau negara yang mengklarifikasi. Tetapi sebagai orang beriman, kok bisa terjadi semacam itu? Kenapa? Ingat akan firman Tuhan ini bahwa nanti paling tidak kalau seperti ini boleh saya katakan, semestinya kita orang beriman jangan bertindak seperti itu, setidaknya untuk waktu yang akan datang. Ini sebagai pelajaran besar. Tuhan sudah mengingatkan keinginan mata. Sebetulnya kan ini bisa disebut keinginan mata toh. Orang ingin menonton tim kesayangan mereka. Jadi, dan itu sebetulnya tidak salah, karena ya memang disediakan, dibuka kesempatan dan beli tiket. Ya, ingin menonton itu tidak salah, tetapi kalau hal itu menjadi lebay atau menjadi keterlaluan, sehingga menyangkut ke emosi dan seterusnya. Karena di firman Tuhan tadi dinyatakan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, keangkuhan hidup itu lah yang rasanya ada di sana ya. Ketika timnya kalah gitu terus emosi malahan. Ya harusnya kalau sportif timnya kalah ya sudah loh. Kan seperti itu. Tidak perlu protes karena akhirnya kan terbukti mengadakan perusakan, bahkan sampai ada yang terinjak-injak. Yang ini kan berarti emosi main di sini nih. Nah, itu yang menurut firman Tuhan semestinya tidak boleh terjadi. Saudara, dunia ini isinya memang heterogen. Ada orang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang yang sabar, ada orang yang emosional, ada orang yang dermawan, bersifat sosial, tapi ada orang kikir, ada orang yang suka menolong, tapi ada orang yang egois. Nah, sehingga kita harus bertindak hati-hati berhadapan dengan dunia, ya, dan jangan meniru dunia. Sebagai orang beriman, mari sekali lagi bukan mencari siapa yang salah dalam urusan peristiwa yang mengerikan ini, tapi kewajiban kita untuk membuat menjadi pelajaran besar supaya kembali lagi kita berpikir secara orang beriman, berpikir sebagai anak-anak Tuhan, dan juga yang bisa kita kerjakan setidaknya saat ini kita bisa berdoa, mendoakan mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Saudara, saya membaca ada yang, bagi saya membaca ini cukup menusuk atau cukup menyentuh sifat kemanusiaan kita, saudara. Jadi ada suami istri, suami usianya 40 tahun, istrinya 30 tahun, membawa anak laki-laki mereka usia 11 tahun untuk nonton di Stadion Kanjuruhan di Malang itu. Jadi mereka bertiga menonton, dan pada akhirnya suami istri ini tewas, tapi anaknya yang usia 11 tahun ini masih hidup. Coba, ini kan meninggalkan sebuah penderitaan yang panjang seperti itu, meninggalkan sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi. Jadi hal-hal ini bisa disebut, makanya bisa disebut menurut istilah saya ini tragedi kemanusiaan, tetapi seharusnya tragedi ini bisa dihindari kalau kita tetap menghidupi apa yang kita dapat dari firman Tuhan. Nah, setidaknya saudara yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, baik yang secara live streaming maupun yang ulangan, mari kita membawa diri kita untuk menjadi orang-orang yang berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Kalau berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan selamat. Dan untuk mendukung, membantu saudara-saudara kita yang sedang menderita kesusahan ini, mari kita berdoa buat mereka supaya Tuhan tolong dan peristiwa-peristiwa yang negatif diubahkan Tuhan menjadi peristiwa positif. Seringkali seperti itu, saudara ya. Ada peristiwa negatif, tapi ketika kita memohon kepada Tuhan, diubahkan Tuhan menjadi peristiwa yang positif dan menguntungkan. Nah, jadi
nilai yang dapat kita serap adalah bahwa mari kita menjauhkan dari diri kita, setidaknya tidak menjadikan yang utama keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena keinginan dunia itu sedang lenyap dengan segala keinginannya itu. Sekali lagi, mari kita tidak mengutamakan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang merupakan keinginan dunia itu. Sebab dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Itu yang firman Tuhan katakan kepada kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, saudara sekalian. Kita akan berdoa syafaat khususnya untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Juga kita berdoa supaya nanti peristiwa ini berakhir dengan baik. Tuhan memberikan pertolongan ya kepada para pejabat yang berwenang. Kemarin sampai dikatakan Gubernur Jawa Timur langsung menuju ke TKP, juga Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Olahraga ke sana dan seterusnya. Jadi kita doakan supaya semuanya diberkati Tuhan dan mengarah kepada penguasaan diri, semuanya bisa dikendalikan dan tetap ada dalam kedamaian. Katakan kepada Tuhan, dan kita menyembah Tuhan, kuduskan tempat ini dan kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa. Lalu kita akan berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami, dan kami sekarang menaikkan doa syafaat kami khususnya untuk korban kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, terutama keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh korban yang meninggal, sehingga keluarga-keluarga tetap Tuhan berikan ketabahan, kekuatan, Tuhan terus menolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang menangani, baik para pejabat, lembaga-lembaga berwenang, aparat, semuanya menjadikan terkendali menjadi baik dan membawa kebaikan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih, ini doa kami. Kami hanya bisa andil untuk berdoa kepada Tuhan ini, dan biarlah di tengah-tengah bangsa dan negara ini tetap Tuhan memberikan ketahanan nasional yang baik, Tuhan memberikan pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa, dan juga rakyat kami semuanya menjadi rakyat yang baik, yang terus membangun negara kami ini dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, yaitu mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan
kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, semuanya di Purwodadi, juga untuk saudara kami anak Alek Geohan Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga. Juga untuk saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan yang ada di rumah sakit di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Tuhan menjawab doa kami sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapak, kami sekarang menyerahkan semua yang kami kerjakan untuk Tuhan tolong dapat kami sempurnakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan meraih kemenangan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami beritahukan bahwa doa malam itu dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi pada hari yang sama. Kami tetap mengundang saudara untuk mengikuti bersama kami menikmati doa-doa dan penyembahan kepada Tuhan serta merenungkan firman Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan. Tetap kami mengharapkan dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, dan juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga banyak orang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.